Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Pergi ke pasar membeli ikan, ikannya ikan tuna. Salam sapa Bu Hikmah haturkan untuk SB Lover semuanya. Pada sore kali ini, Bu Hikmah akan menceritakan sebuah kisah inspiratif tentang fadilah Ramadan, tentang fadilah puasa atau keutamaan puasa. Cerita ini Bu Hikmah ambil dari kisah nyata seorang ibu yang tinggal di sebuah kota. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang ibu yang gemar melakukan ibadah puasa. Di pagi hari, ibu itu akan berangkat bekerja. Sebelum bekerja, kedua anaknya menghampirinya dan meminta uang kepadanya untuk uang saku sekolah mereka. Dengan berat hati, ibu itu memberikan uangnya. Kenapa berat hati? Sebab uang itu untuk membeli bensin di perjalanannya nanti. Ibu itu pun memulai perjalanannya dengan mengendarai sebuah sepeda motor. Di sepertiga perjalanan, sepeda motor itu speedometernya menunjukkan huruf E yang memberitahu bahwa bensin sudah menipis alias habis. Namun sepeda motor itu terus saja melaju. Sampai di tengah perjalanan, sepeda motor itu ternyata tidak berhenti, tapi tetap saja melaju tanpa ada tanda-tanda untuk berhenti atau macet. Kok macet? Bukan macet ya. Ibu ini semakin panik, cemas, khawatir. Ia merapalkan banyak sholawat, zikir, dan doa memohon pertolongan Allah. Ketika mendekati tempat kerjanya, ada penjual bensin. Ibu ini pun berhenti. Ia membuka tas dan berusaha mencari uang, barangkali masih ada uang yang bisa untuk beli bensin. Ia pun mencari dan ia menemukan uang-uang receh berupa ratusan, 100 rupiah, 200, 500, 1000. Setelah dikumpulkan, uang itu berjumlah 10.000, tidak kurang dan tidak lebih. Di tahun itu, jumlah bensin, harga bensin satu botolnya 10.000 rupiah. Bersyukurlah ibu itu dibelikannya uang itu untuk bensin. Dan ketika tangki sepeda motor itu dibuka, ternyata tidak ada bensin sama sekali di dalamnya. Bahkan tidak ada bekas bensin sedikit pun. Tangki itu bersih dan kering. Ibu itu tertegun. Setelah itu ia melanjutkan perjalanannya sambil menangis di sepanjang perjalanan. Ia bersyukur kepada Allah karena di pagi hari itu Allah menunjukkan kekuasaan dan kekuatannya. Sepeda itu bisa berjalan tanpa adanya bensin. Itu adalah kisah pertama dari ibu itu. Di lain hari, ibu ini berangkat bekerja lagi dan ia berangkat dalam keadaan puasa. Dengan hal yang sama, di tengah jalan, sepeda itu kehabisan bensin lagi. Tapi sepeda ini tidak seperti cerita yang pertama, sepedanya berhenti. Sayangnya kali ini sepeda itu berhenti di tempat yang jauh dari pom atau tempat pembelian bensin.
Ibu ini pun menuntun sepedanya. Beberapa meter, ia merasa letih. Mungkin kakinya pegal kali ya. Ia pun mengadu kepada Allah. Ya Allah, sekarang aku dalam keadaan puasa ya Allah. Kakiku sudah letih menuntun sepeda ini. Selang tak lama kemudian, dari arah yang berlawanan, datanglah seorang bapak-bapak yang mengendarai sepeda motor pula. Ia pun berhenti tepat di depan sepeda motor ibu itu. Bapak itu turun dan bertanya, "Ada apa, Bu?" "Ini, Pak, sepeda saya kehabisan bensin, Pak, dan di sini tidak ada orang jualan bensin." Bapak itu pun turun. Ia membuka sepeda motornya. Ia mengeluarkan selang kecil di dalamnya dan sebotol aqua tanggung. Dari selang itu diambillah bensin dari bapak itu dan dituangkan ke botol aqua tersebut. Setelah itu, bensin tersebut dituangkan ke sepeda motor ibu tadi. Ibu itu bersyukur dan berterima kasih kepada bapak tua itu. Ketika diberi uang, bapak tua itu pun tidak mau menerimanya. Ini kisah kedua dari ibu itu. Ada lagi satu kisah lagi. Masih sama dengan masalah kehabisan bensin ya. Suatu hari ketika ia pulang dari tempat kerjanya, ibu ini kehabisan bensin lagi, SB Lovers. Lagi-lagi kehabisan bensin ya. Dan kali ini sepedanya pun berhenti ya. Berhenti, tapi tahukah kalian, sepeda itu ternyata berhenti tepat di depan pom. Dan itu tidak hanya terjadi sekali saja. Sepeda itu berhenti di depan pom. Kalau tidak begitu, dia akan berhenti di dekat pom. Nah, itulah kisah inspiratif yang bisa Bu Hikmah bagikan di sore hari ini. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa orang yang gemar beribadah puasa, menjalankan puasa, maka Allah akan senantiasa mengijabah doa-doanya. Sesuai hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, 3 orang yang tidak tertolak doanya. 1. Pemimpin yang adil. 2. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Dan ketiga, orang yang terdolimi. Demikian kisah inspiratif dari Bu Hikmah kali ini. Mohon maaf bila ada kata dan sikap yang kurang berkenan di hati. Ubur-ubur ikan lele, puasanya tetap semangat ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.